Tiga kios pedagang terbakar di area Pasar Gaplok, Jalan Kembang Sepatu, Senen, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api mengganas dan menghanguskan sebuah pos polisi beserta satu unit mobil patroli. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 17 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sejumlah pengemudi ojek pangkalan mengadang laju taksi online di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pengemudi ojek kemudian membuka pintu mobil secara paksa. Mereka meminta penumpang wanita yang sedang membawa bayi turun di tengah kondisi cuaca hujan. Insiden ini pun membuat penumpang histeris. Ia pun meluapkan emosinya kepada salah satu pengemudi ojek pangkalan. Pasca peristiwa, polisi langsung mendatangi lokasi. Dari keterangan saksi, penumpang mobil merupakan pasangan suami istri yang baru saja turun dari kereta dan memesan taksi online. Penurunan paksa penumpang ojek online maupun taksi online sudah sering terjadi. Namun kali ini viral karena penumpang membawa bayi dan kondisi hujan. Saat ini 3 orang pengemudi ojek pangkalan berinisial A, N, dan C yang terekam dalam video viral juga sudah dimintai klarifikasi oleh unit Reskrim Polsek Cisoka. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Polresta Tangerang juga akan memediasi ojek pangkalan dan taksi online. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aima Rani Ayus melaporkan. Video amatir warga merekam sejumlah uang pecahan Rp100.000 yang ditemukan warga desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penemuan uang palsu ini membuat heboh warga yang melintas di Jalan Raya Tenjo Babakan. Banyak pengendara yang berhenti sekedar untuk melihat. Sebelumnya, uang palsu pecahan Rp100.000 itu ditemukan seorang warga yang hendak berbelanja di pasar. Usai penemuan, warga langsung melaporkan ke Polsek setempat. Hingga kini petugas kepolisian Polsek Tenjo masih menyelidiki pelaku pembuang uang palsu. Petugas juga mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dan teliti jika menemukan uang palsu dan langsung melapor ke petugas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kobaran api membakar 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak di kawasan permukiman warga Jalan Haji Muhyin, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas Sudin Gul Karmat, Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berusaha melokalisir api agar tidak terus meluas. Dalam kebakaran ini, seorang warga bernama Erniani Selvia berusia 48 tahun terjebak dan tak bisa diselamatkan. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada 3 kontrakan, kemudian ada lapak pemulung yang kena, kemudian semuanya habis. Ada berapa kakak gitu? Ada 6 kakak. Kemudian yang untuk korban adalah 1 orang perempuan, inisial R, lanjut, kemudian umur 48. Lebih kurang 2 jam api berhasil dikuasai petugas damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menangkap komplotan pelaku pencurian kabel lampu penerangan di Jalan Koja, Jakarta Utara. Sementara itu, salah satu anggota komplotan pencuri minimarket dibekuk polisi saat terlelap tidur. Pelaku akhirnya tak berkutik saat dibawa petugas. Polisi menggerebek kawanan pencuri kabel bawah tanah di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi langsung mengamankan 5 orang pelaku yang berusia 21 tahun hingga 36 tahun. Kelimanya kemudian dibawa ke Polres Jakarta Utara. Kepada petugas, para pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir mengaku nekat mencuri kabel berbahan tembaga untuk dijual ke penadah seharga Rp120.000 per kilogram. Dari tangan para pelaku, petugas menyita potongan kabel sepanjang 50 meter dan alat pemotong. Ya, kabel penerangan umum
Jadi modusnya yaitu kelimanya ini memotong kabel, kemudian mengambil kabel tersebut, membuka kulitnya, kemudian nantinya akan dijual. Namun pada saat kami tangkap, ini masih proses pemotongan dan proses pengulitan kabel. Sebelumnya viral aksi nekat komplotan pelaku yang melakukan pencurian pada siang hari saat arus lalu lintas sedang ramai. Akibatnya jalan dari arah Cilincing menuju Pelabuhan Tanjung Priok sempat gelap karena tidak adanya penerangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sedang terlelap tidur, seorang pelaku pencurian digerebek polisi di kamar kontrakannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial RG akhirnya tak berkutik saat ditangkap petugas. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga menangkap pelaku lain di sejumlah lokasi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Sebelumnya kawanan ini sempat terekam CCTV saat membobol minimarket di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dan Polres Tangerang, Banten. Mereka menggasak puluhan bungkus rokok, minuman serta kosmetik senilai 50 juta rupiah. Uang hasil penjualannya tersebut dibagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu pelaku yang diamankan petugas ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Mereka beroperasi sekitar pukul 2 pagi dengan cara naik ke lantai 2, itu melalui gedung sampingnya Indomaret, kemudian masuk ke gudang Indomaret di lantai 2 melalui jendela. Para pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Toko obat keras ilegal digerebek oleh warga di Jalan TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu, juru parkir liar yang sempat viral karena meminta uang secara paksa akhirnya ditangkap polisi. Toko obat keras ilegal ini sudah tutup dan diikat tambang serta tak ada aktivitas apapun di kawasan Cipinang, Jakarta Timur saat didatangi warga. Pengurus wilayah mendapat laporan adanya aktivitas jual obat terlarang dari warga. Selama proses penggerebekan, pengurus RW menghubungi aparat kepolisian, Babin Kamtibnas, Babinsa, Satpol PP, dan pihak lurahan. Pemilik toko berdalih telah setor uang pada polisi. Warga dan aparat gabungan mendapati ribuan obat yang ada di dalam toko. Kemudian obat dimasukkan ke dalam 2 box besar dan dibawa ke Polsek Cipayung. Kita periksa, ya itu memang cukup lumayan ya, ada 1 box ya kira-kira. Tapi akhirnya itu untuk dijadikan barang yang akan dibawa ke Polsek sebagai barang bukti itu. Cek bersama, kemudian ada barang bukti, itu langsung kita gerbek. Gitu. Sikapi kalau memang ada penjual obat terlarang, kita harus ambil tindakan. Pemilik toko selama berjualan tidak pernah melapor ke pengurus RT maupun RW. Saat ini warga hanya memberantas peredaran obat keras di lingkungannya. Sementara penjual obat dibawa polisi ke kantor polisi guna pertanggungjawaban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Udah nggak ada gunanya minta duit parkir. Pria ini terlibat cekcok mulut dengan sejumlah pengunjung di depan halte bus Transjakarta, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Jadi dia itu minta duit parkir. Maksud kita itu. Pasangan muda-mudi asal Bogor yang tadinya akan nongkrong di kawasan itu akhirnya kesal karena dimintai uang secara paksa. Apalagi alasannya tak masuk akal karena pelaku hendak buru-buru pulang. Setelah videonya viral, pelaku ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepada polisi, pelaku yang merupakan pengangguran ini menggunakan uang dari hasil parkir liar untuk keperluan sehari-hari. Ya udah memberikan duit sebesar 20.000 rupiah. Selanjutnya duit tersebut dibelanjakan untuk makan. Dari setiap parkir itu mungkin 10.000 satu kendaraan. Ya, si korbannya mau tidak mau ya merekam.
Lantaran tidak ada tuntutan yang diajukan dari para korban, pelaku akhirnya diserahkan polisi ke dinas sosial. Ia selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat dan diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Ya pemirsa, hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan diterima Polda Metro Jaya. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta. Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rilis. Ya, mohon waktu. Sementara itu ponsel milik Arya belum ditemukan penyidik. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu yang sudah renta di desa Jembangan Besuki, Probolinggo dianiaya putri kandungnya hingga terjatuh. Wanita berusia 70 tahun ini selalu memilih tidur di mana saja jika badannya telah capek. Korban yang tidur di pinggir jalan dibawa petugas ke Panti Jompo di Malang. Saat ini, korban telah mendapat perawatan di Panti Jompo. Warga sekitar sempat kaget dengan peristiwa penganiayaan oleh anak kandungnya. Itu memang benar kejadiannya itu 1,5 bulan mungkin. Kalau tidak salah di tanggal 1 Juni apa kemarin? 4 Juni. Nah, itu memang ada pertengkaran agak memanas Musrika ini dengan Ibu Notaji, ibundanya ini. Nah, pertengkaran tersebut mungkin tidak nemu titik temu, Ibu Notaji diusir, tidak mau pergi. Nah, mungkin karena terlalu lama berdebatnya sampai ada kata-kata seperti itu dan pendorongan terhadap Ibu Notaji. Warga hanya mengetahui korban memiliki 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. 2 anak laki-laki, seorang diantaranya merantau di Bali dan setiap bulan mengirim uang ke ibunya. Pihak desa sudah mengusulkannya ke daftar keluarga tidak mampu. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. 2 pria babak belur dihajar massa usai terpergok mencuri motor di Pasuruan, Jawa Timur. Warga bahkan menganiayanya dengan senjata tajam. Dalam video amatir warga, 2 pencuri motor dikeroyok massa di desa Kramat Kraton, Pasuruan. Para pelaku bahkan tak berkutik saat diamuk massa hingga berulang kali. Massa bahkan menganiaya para pelaku dengan senjata tajam. Para pelaku bahkan terjepit di gorong-gorong kecil, diangkat dan diamuk kembali oleh warga. Polisi yang datang membawa kedua pelaku ke Puskesmas Kraton untuk mendapatkan perawatan. Kan di parkir mau ke sawah, di sawah dari pungli, ternyata sudah mau diambil sama pelaku di PTN. Satunya ambil di lokasi parkiran sampah, ketemu itu akhirnya dibawa ke mau dibawa ke Balai Desa nggak nyampe. Ketemu masa katanya. Usai mendapatkan perawatan, kedua pencuri dan motor digelandang ke Mapolresta Pasuruan beserta barang buktinya motor butut hasil curian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Ratusan anggota gangster ditangkap polisi saat sedang menggelar pesta di sebuah villa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu tengah malam. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan membubarkannya.
Sebanyak 183 anggota gangster ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jombang. AKP Margono Kasat Reskrim Polres Jombang menjelaskan awalnya para anggota gangster itu mengirimkan pemberitahuan ke polisi bahwa akan menggelar acara silaturahmi yang dihadiri di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun meski polisi tidak memberikan izin, mereka tetap menggelar acara hingga tengah malam. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti minuman keras. Margono juga menjelaskan pelarangan menggelar acara itu dilakukan karena ulah gangster selama ini telah meresahkan warga Jombang. Beberapa kali saat mereka berkumpul dan konvoi selalu menyerang warga di jalanan. Kami melakukan pengamanan, pada dasarnya Polsek Wonosalam sudah melakukan peringatan terhadap ketua panitia tersebut. Dan pada saat pukul 16.00 ketua panitia sudah dipanggil oleh Polsek Wonosalam untuk dibubarkan, namun tidak diindahkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Turnamen sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan sepak bola Desa Cijantra, Kecamatan Pagenangan, Kabupaten Tangerang, Banten, langsung diserbu para penonton dengan masuk ke dalam arena pertandingan. Masuknya para penonton ke dalam arena pertandingan bukan untuk berselebrasi kemenangan. Para penonton justru mengejar sang wasit. Mereka menganggap sang wasit tak adil dalam memimpin pertandingan hingga menyulut emosi penonton. Panitia dibantu pihak keamanan berusaha meredam kericuhan, namun kedua supporter tetap saling serang menggunakan botol. Kartu kuning, motot kan, akhirnya keluarlah kartu merah. Akhirnya tidak diterima oleh tim antar ya. Akhirnya ya begitu kejadiannya seperti itu. Selanjutnya pertandingan antara Denis FC dari Tangerang Selatan melawan Anak Rantau FC dari Tangerang Raya harus dihentikan di babak kedua lantaran kericuhan mewarnai pertandingan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aima Rani Anyus melaporkan. Pemirsa, takut ditilang pengendara sepeda motor kabur lantaran tak mengenakan helm saat razia polisi di Jalan Ledjen S. Parman Tomang, Jakarta Barat. Aksi tak terpuji ini, pengendara sepeda motor yang kabur takut ditilang karena tak mengenakan helm terjadi di Jalan Jenderal S. Parman Tomang, Jakarta Barat. Sejumlah petugas Satlantas Jakarta Barat menggelar operasi Patuh Jaya di hari terakhir. Tak hanya pengendara sepeda motor, namun pengendara mobil yang melanggar rambu lalu lintas ditilang. Sementara, pengendara sepeda motor yang tak memasang plat nomor turut ditilang. Pengendara mobil juga ditilang karena melanggar lalu lintas. Meski demikian, operasi Patuh Jaya 2025 yang dilakukan Satlantas Jakarta Barat hanya menindak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan surat tilang teguran. Sejak tanggal 14 hingga 27 Juli 2025 di wilayah Jakarta Barat, pelanggaran terbanyak didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak memasang plat nomor serta tidak mengenakan helm. Operasi Patuh Jaya berakhir hari ini, namun jangan membiarkan diri sendiri melanggar lalu lintas. Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Hilang kendali mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, 2 mobil rusak tertimpa pohon tumbang. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi mobil. Akibat peristiwa itu, 2 pengendara motor yang berada di belakang mobil terluka karena gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Mobil sempat kencang atau apa? Kencang, sedikit kencang juga dia. Kencang ya? Kencang dia. Berarti nabrak separator busway itu ya Bang ya? Oh iya betul. Nah, Abang pas menghindar berarti Abang sempat jatuh Bang? Iya, pas menghindar jatuh saya. Sementara apa penyebab pasti mobil menabrak separator masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini telah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Petugas gabungan dari BPBD dan pemadam kebakaran Kota Bogor berupaya mengevakuasi kendaraan yang tertimpa pohon alpukat setinggi 7 meter di kawasan Paledang, Bogor, Jawa Barat. Tumbangnya pohon berdiameter besar ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras. Dalam proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan karena kabel listrik dan optik yang menjuntai. Selain di kawasan Paledang, sejumlah pohon juga tumbang di kawasan Pamoyanan hingga menimpa mobil. Dari data pihak BPBD, sedikitnya bencana pohon tumbang ini tersebar di 4 titik, yang di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Distributor pengoplos beras digerebek, 1 orang ditangkap polisi. Polisi juga menyita 9 ton beras oplosan siap edar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggerebek sebuah toko yang dijadikan sebagai tempat produksi beras oplosan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Riau. Seorang pelaku yang merupakan distributor berinisial L diamankan polisi. Total 9 ton beras oplosan berbagai merek beras premium disita polisi. Modus pelaku yakni membeli beras kualitas rendah, kemudian diganti dengan kemasan premium serta kemasan SPHP. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram, padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram. Pelaku sudah 2 tahun beroperasi mengoplos beras kualitas rendah tersebut. Beras tersebut dijual secara ecer ke toko-toko beras yang ada di Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, Anyus melaporkan.